Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Sebelum kita belajar, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa, dimulai dengan dipimpin oleh ketua kelasnya. Pak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu. Doa dimulai. Untuk menumbuhkan jiwa nasional kita kepada negara, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih seputar. Lanjut, Bapak pengen update terlebih dahulu. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Yang hadir silakan angkat tangannya sambil bilang hadir. Apip, Hadir, Pak. Almira, Ardi, Sipa, Ayesa, Askar, Azahra. Tapi kenapa Azahra? Kejam. Tapi ya, Eni, Dewano Salis, Iqbal, Irene,
Kasim, Muhammad Lam, Muhammad Nur, Muhammad Ricardo, Muhammad Sofyan, Naafia, Nayaka, Niklaus, Nikola, Raka, Raja, Reza, Rio, Rizky, Rizkia, Sally, Safira, Sidik, Sofia, Stefani, Sultan, Tiara. Sudah ya? Sekarang kita akan lanjutkan materinya. Kemarin kita sudah belajar membahas tentang apa? Tentang iman kepada Rasul. Apa pengen tanya? Apa itu iman kepada Rasul? Ada yang bisa jawab? Oke, Sipa silakan. Iman membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Rasul berarti membenarkan bahwa Allah telah menurunkan seorang laki-laki, ya, dan disampaikan wahyu kepada beliau untuk disampaikan kepada umat manusia. Itu namanya iman kepada Rasul. Rasul dalam Al-Quran dijelaskan ada berapa kemarin? 25 nabi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Sulaim, Musa, Harun, Iblis, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad al-Mustafa, Muhammad al-Mustafa. Semuanya ada berapa? 25 nabi. Tetapi Rasul bukan 25. Rasul ada 313 Rasul. Nah, kemudian tugas-tugas Nabi dan Rasul itu memiliki beberapa tugas. Di antaranya tugas Nabi dan Rasul yang pertama adalah apa? Yang pertama sebagai saksi bagi umatnya. Kalian bisa buka di halaman 172. Sebagai saksi bagi umatnya. Apa yang dimaksud dengan saksi bagi umatnya? Yaitu nanti setiap nabi akan menjadi seorang pemimpin di yaumul kiamat bagi umatnya. Dia akan bersaksi bagi umatnya jikalau ada umatnya yang kemudian tidak selamat. Contoh, Asifah. Umat siapa Asifah? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Asifah ketika di dunia mengikuti semua perintah Allah dan Rasulnya. Ya, kata Allah dan Rasulnya harus puasa, harus sholat, harus zakat. Terus Asifah melaksanakan semua perintah itu. Maka di yaumul kiamat nanti Nabi Muhammad akan menjadi tameng, akan membackup, akan memimpin ketika Asifah mendapatkan kesulitan. Nah, itu akan menjadi saksi nanti bagi umatnya.
Kata Rasulullah nanti di hadapan Allah, ya Allah, umatku bernama Asifa dulu melaksanakan semua perintahku dan perintahku ya Allah, maka tolong selamatkanlah dia, masukkan dia ke dalam surga. Alhamdulillah. Itu yang masuk dengan saksi bagi umatnya. Tugas yang kedua adalah sebagai apa? Sebagai pembawa kabar gembira. Kalian bisa lihat di surat Al-Jaljalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi setiap kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Jadi nggak ada yang sia-sia. Kalau hari ini kita tadi pagi sholat subuh, maka kebaikan itu nanti akan ditampakkan oleh Allah. Entah dengan kalian nanti diberikan ilmu yang manfaat, entah diberikan dengan kesehatan, entah diberikan dengan rezeki yang melimpah, entah diberikan dengan kepahaman ilmu dan lain-lain. Itu balasan di dunia. Belum lagi nanti balasannya di akhirat. Ya, kebaikan di dunia yang kalian lakukan, sedekah, puasa, zakat, sholat, membantu teman dan lain sebagainya, nanti akan diberi balasan berupa apa? Surga dan pahala. Itu yang maksud dengan kabar gembira. Nabi Rasulullah itu menyampaikan tentang hal itu. Bahwa setiap kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Yang ketiga, tugas Nabi dan Rasulullah apa? Sebagai pembawa peringatan. Apa yang maksud dengan peringatan? Mereka yang mengingkari perintah Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak menjalankan kebaikan di dunia, dia tidak melaksanakan sholat, tidak zakat, tidak puasa, atau tidak melakukan kebaikan, maka akan dibalas nanti di yaumil kiamat, yaitu dimasukkan ke mana? Ke dalam neraka. Dan disiksa di mana? Di neraka. Begitu pula Al-Quran sudah menyampaikan surat Al-Jaljalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran." Yang menjalankan, yang melakukan kejahatan, keburukan, maka akan dibalas pula dengan keburukan. Begitu. Nanti misalkan kalian jahilin teman, nanti suatu saat nanti kalian akan dijahilin pula sama teman kalian. Gitu. Akan ada hari apesnya, hari sialnya. Yang keempat, apa yang keempat? Sebagai juru dakwah. Apa yang maksud dengan sebagai juru dakwah? Mengajak kepada umat manusia untuk mengakui keesaan Allah. Apa maksud dengan keesaan Allah? Mengajak kepada kita untuk beribadah, beriman kepada Allah. Gitu. Itu yang maksud dengan juru dakwah, menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah kepada umatnya. Ini 4 tugas Nabi dan Rasul. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Lanjutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ada berapa sifat Nabi dan Rasul? Ada berapa sifat Nabi dan Rasul? Ada 4 sifat Nabi dan Rasul. Ada 4. Pertama apa? Didik. Kedua, amanah. Ketiga, tabligh. Keempat, patona. Nah, ini 4 sifat-sifat yang ada pada diri Nabi dan Rasul. Sidik, apa itu sidik? Sidik itu artinya benar. Rasulullah tidak mungkin, ya, seorang Nabi dan Rasul tidak mungkin berbohong atau berdusta. Semua yang disampaikannya sesuai dengan apa yang diwahyukan dari Allah. Yang kedua, amanah. Apa itu amanah?
berupa tugas, pasti akan dilaksanakan tugasnya itu. Kalau dititipi suatu barang, maka akan disampaikan titipannya itu. Kalian kalau dititipi sesuatu, kalian sampaikan ya sesuatu itu. Nah, berarti kalian memiliki salah satu sifat amanah. Nah, Rasul dan Nabi memiliki sifat amanah. Segala yang dititipkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul itu pasti akan dilaksanakan amanahnya. Yang ketiga, Nabi dan Rasul memiliki sifat apa? Tabligh. Apa yang maksudnya tabligh? Menyampaikan. Apa yang maksud dengan menyampaikan? Setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul itu pasti disampaikan kepada umat manusia. Tidak mungkin disembunyikan. Seperti kalian dapat informasi, misalkan informasinya dari wali kelas untuk disampaikan kepada siapa? Orang tua. Nah, ketika kalian sampaikan informasi itu kepada orang tua, jadi kalian memiliki salah satu sifat yang tidak Rasul, diantaranya sifat apa? Tabligh. Tapi kalau kalian tidak ingin menyampaikannya, berarti kalian menyembunyikan. Kemudian yang keempat, salah satu sifat Nabi dan Rasul adalah apa? Patona. Apa itu patona? Cerdas, pintar, pandai. Jadi tidak mungkin seorang Nabi dan Rasul itu bodoh atau bisa dibodohi. Pasti seorang Nabi dan Rasul itu kenapa cerdas? Karena beliau harus memimpin umatnya, umat manusia. Jadi kalau jadi seorang pemimpin itu harus cerdas, harus pintar, supaya bisa memimpin bawahannya, supaya bisa memimpin jamaahnya, supaya bisa memimpin apa yang diikutinya. Nah, ini salah satu atau sifat-sifat Nabi dan Rasul. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kalian boleh buka di halaman latihan. Di halaman 186. Silakan dibuka halaman 186. Di sana ada latihan pilihan ganda dan esai bagian 1 dan 2. Silakan dikerjakan. Masing-masing tidak boleh menyontek satu sama lain. Oke, sudah? Kalau sudah, kita sekarang refleksi. Katakan apa yang Bapak katakan. Puasa Ramadan zakat fitrah. Ada berapa puasa? Salah. Ada berapa zakat fitrah? Ada berapa puasa? 1. Salah. Ada berapa puasa Ramadan? Ada berapa puasa Ramadan? Oke. Refleksi yang kedua. Kalau tidak ada kalimat bergerak, kalau ada kalimat bergerak, kalian bergerak. Bergerak berdiri. Bergerak saling memandangi. Oke, sudah selesai? Silakan duduk. Oke.
pembelajaran hari ini adalah kita harus meyakini dan membenarkan bahwa Allah telah mengutus seorang laki-laki untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Dan Nabi dan Rasul itu memiliki 4 tugas. Pertama sebagai saksi bagi umatnya, kedua sebagai pembawa kabar gembira, ketiga sebagai pembawa peringatan, dan yang keempat sebagai juru dakwah. Di antaranya juga Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat yang baik, yang terpuji. Yang pertama memiliki sifat sidik, yang kedua memiliki sifat amanah, yang ketiga memiliki sifat dan yang keempat memiliki sifat amanah. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup kita akan tutup materi pembelajaran pada hari ini dengan doa. Wa